Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah Bank Lembaga Keuangan lainnya. Di sini kelompok kami akan membahas tentang modal ventura dan dana pensiun. Nama-nama kelompok kami yaitu ada Ifah Nurdiana, ada Rusdiana, ada Rizal, ada Rangga Gali, dan juga ada Fathul Rozi Hamdan. Pengertian modal ventura yaitu suatu pembiayaan oleh suatu perusahaan kepada suatu perusahaan pasangan usahanya yang prinsip pembiayaannya adalah penyertaan modal. Perusahaan yang menerima pernyataan ada dua, yakni perusahaan pasangan usaha, yang kedua investee company. Bentuk pembayaran ventura bisa berupa obligasi atau bahkan simpan pinjam, namun obligasi atau pinjaman mempunyai sifat khusus yang pada intinya punya syarat pengembalian dan balas jasa yang lebih lunak. Syarat yang lebih lunak bermacam-macam, antara lain yang pertama, bagi hasil, yang kedua pembayaran pinjaman. Hanya jika perusahaan pasangan usaha mampu mengalami tingkat keuntungan tertentu. Yang ketiga, pinjaman dapat dikonversikan atau diubah menjadi saham atau penyertaan, dan lain-lain. Model ventura mendapat batas oleh beberapa pihak tertentu sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan penerima bantuan untuk jangka waktu tertentu. Ini tertuang dalam Kepres nomor 61 tahun 1988. Yang kedua, modal ventura adalah usaha pembiayaan untuk memungkinkan pembentukan dan pengembangan usaha-usaha baru di berbagai bidang, menurut Robert White. Yang ketiga, modal ventura adalah dana yang diinvestasikan pada perusahaan atau individu yang memiliki risiko tinggi atau gain dari pernyataan Clinton Richardson. Sejarah munculnya konsep pembiayaan dengan modal ventura diawali antara 1920 dan sampai 1930 pada saat keluarga-keluarga kaya di Amerika Serikat seperti Ford, Rockefeller, Paison, dan lain-lain membentuk suatu pendanaan. Pendanaan ini diarahkan untuk menolong usaha-usaha individu yang sedang mengalami kesulitan modal dalam suatu kegiatan investasi yang potensial dan kegiatan yang terus-menerus berkembang di seluruh dunia. Jenis berdasarkan pada cara pemberian bantuan. Bantuan yang diberikan perusahaan modal ventura kepada perusahaan pasangan usaha dapat meliputi dua hal, yaitu bantuan finansial dan bantuan manajemen. Atas dasar cara pemberian kedua jenis bantuan tersebut, mekanisme modal ventura dapat dibedakan menjadi beberapa pendekatan sebagai berikut. A. Single tier approach. Pendekatan ini menempatkan sebuah perusahaan modal ventura dalam dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai pemberi bantuan pembiayaan, fund company, dan juga sebagai pemberi bantuan manajemen atau pengelolaan dana atau disebut manajemen company. Pihak-pihak utama yang terkait dalam kegiatan modal ventura hanya berdiri atas satu perusahaan modal ventura dan dua perusahaan pasangan usaha investor company. Yang B, two-tier approach. Pendekatan ini memungkinkan sebuah perusahaan pasangan usaha untuk menerima bantuan pembiayaan dan bantuan manajemen dari perusahaan modal ventura yang berbeda. Pihak-pihak yang terkait meliputi tiga pihak, yaitu yang pertama perusahaan modal ventura yang memberikan bantuan pembiayaan, yang kedua perusahaan modal ventura yang memberikan bantuan manajemen, dan yang ketiga perusahaan pasangan. Skema berikut ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Nama saya Muhammad Fathul Rozi Hamdan. Di sini saya akan menjelaskan berdasarkan pada kepemilikan. Atas dasar kepemilikannya, perusahaan modal ventura dapat dibedakan dalam beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama, private atau venture capital company.
Perusahaan modal venture yang belum go public atau belum menjual sahamnya melalui bursa efek disebut private company. Yang kedua ada public company. Perusahaan modal venture yang telah go public atau belum menjual sahamnya melalui bursa efek disebut public company. Yang ketiga, bank affiliate company. Perusahaan modal ventura yang didirikan oleh bank-bank yang mengalami surplus dana atau memang mempunyai misi khusus dalam hal modal ventura. Latar belakang dana pensiun. Jaminan kesejahteraan yang dikemas dalam manfaat pensiun diberikan pada karyawan dan keluarganya secara berkala, sesuai dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Undang-undang tersebut didukung oleh PP Nomor 76 1992 tentang dana pensiun pemberi kerja dan PP Nomor 77 tentang dana pensiun lembaga keuangan. Dana pensiun diselenggarakan dalam upaya memberikan jaminan kesejahteraan pada karyawan dalam bentuk manfaat atau imbalan pensiun pada saat karyawan memasuki masa pensiun atau mengalami kecelakaan. Selanjutnya ada sistem pembayaran dana pensiun. Pada sistem pembayaran ini ada dua cara. Yang pertama, metode pay as you go. Metode ini hanya membiayai manfaat pensiun seorang karyawan. Dengan ciri-ciri yang pertama, tidak terdapat ketentuan mengenai besarnya manfaat pensiun. Yang kedua, manfaat tidak ditetapkan dan belum dijanjikan. Dan yang ketiga, pensiun merupakan bagian kecil dalam kaitannya dengan kegiatan usaha. Yang cara kedua, ada metode sistem pendanaan, yaitu dapat dipakai untuk pembayaran manfaat pada masa yang akan datang. Berikut sistem pendanaan dibedakan dalam dua bentuk. Yang pertama ada single premium funding, yang kedua ada level premium funding. Nah, di sini kita akan membahas tentang metode sistem pendanaan, yaitu yang pertama ada single premium funding. Biaya setiap peserta program untuk 1 tahun tertentu ditentukan dengan faktor anuitas untuk menetapkan nilai sekarang dari pensiun tahunan peserta. Setelah perhitungan masa kerja, besaran dana ini yaitu ada 2% dari gaji tahun tersebut, 2% dari gaji rata-rata terakhir, dan juga senilai 30.000 per bulannya. Selanjutnya ada level premium funding. Metode pendanaan yang dirancang untuk menghindari kenaikan biaya pensiun yang terjadi pada saat usia peserta semakin bertambah dan pada saat kenaikan gaji. Untuk itu, perlu menetapkan premi tahunan atau yang dinyatakan dalam rupiah per bulan atau persentase tertentu dari penggajian, yang apabila dibayarkan setiap tahun akan memberikan seluruh manfaat yang akan datang. Oleh karena itu, biaya untuk seorang cenderung menjadi lebih tinggi apabila umur peserta lebih muda dan lebih rendah apabila umur peserta lebih tua. Selanjutnya ada asas, pembinaan, dan pengawasan. Asas yang pertama, penyelenggaraan dilakukan dengan sistem pendanaan, di mana setiap penyelenggaraan program pensiun harus dilakukan dengan pemupukan dana, sehingga cukup untuk memenuhi pembayaran hak peserta. Yang kedua, pemisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan pribadi atau pendiri. Kepastian dalam pemisahan ini diformalkan dengan pembentukan badan hukum dana pensiun. Yang ketiga, kesepakatan untuk mendirikan dana pensiun. Setiap pemberi kerja memperoleh kesempatan untuk mendirikan dana pensiun bagi karyawannya. Yang terakhir, penundaan manfaat. Pembayaran hak peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta pensiun. Selanjutnya, pembinaan dan pengawasan. Pengelolaan dan penggunaan dana pensiun harus dihindari dari pengaruh kepentingan yang dapat mengakibatkan
tidak tercapainya tujuan utama pemupukan dana pensiun. Pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Dana Pensiun, Departemen Keuangan, dan pelaksanaan sistem laporan, hal ini juga dilakukan untuk melakukan informasi kepada para pesertanya. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.